Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat IKTV yang berbahagia, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, kita akan berbicara tentang anak muda yang diharapkan bangsa, agama, dan negara. Hadirin yang berbahagia, peran pendidikan Islam di zaman sekarang sangatlah penting bagi anak muda. Di zaman sekarang, di tahun 2023, berapa banyak anak muda Indonesia yang terjerat kasus narkoba, terjerat kasus institusi online, tawuran mereka di mana-mana. Yang lebih parahnya, pemerkosaan sudah sering terjadi di lingkungan kita. Yang lebih memalukan, pelakunya adalah anak muda. Padahal cendekiawan terdahulu pernah berkata, hadirin, harapan suatu bangsa, pemudalah jawabannya. Harapan suatu negara, pemudalah jawabannya. Bahkan hadirin, harapan pemuda-pemudi sekalipun, pemudalah jawabannya. Singkat kata, pendek cerita, pemuda memiliki peranan penting di antara kita. Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, pernah menyampaikan di dalam pidatonya, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku goncangkan Bukit Semeru beserta akar-akarnya. Naun, kata beliau, berikan aku 10 anak muda, maka akan aku goncangkan dunia beserta isi-isinya. Hadirin yang berbahagia, sahabat IKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persoalannya adalah, hadirin, pemuda yang bagaimanakah yang dikatakan Bung Karno? Pemuda yang macam apakah yang dimaksudkan oleh para cendekiawan? Maka yang pertama adalah anak muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Bapak Haji Rhoma Irama, masa muda adalah masa yang membara. Masa muda adalah masa yang berapi-api. Masa muda adalah masa yang bergejolak nafsunya, tinggi tingkat emosinya. Dan di masa muda pula lah masa yang ia sedang gila-gila jatuh cinta. Disambungkan dengan perkataan Ustaz Abdul Somad, celakalah anak muda, rusaklah imannya, merosot moralnya, bobrok akhlaknya, apabila anak muda di masa muda ia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam diajak berzina oleh seorang ratu, Siti Zulaiha namanya, maka dengan tegas Nabi Yusuf menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Artinya apa? Ketika seseorang sudah memiliki ketakwaan kepada Allah, maka ketakwaan itulah yang akan mencegah dirinya dari berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sahabat IKTV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah anak muda yang amalnya dilakukan hanyalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di zaman sekarang, ketika azan berkumandang, maka bergegas anak muda, berangkat mereka ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur, tidak ada sanksi bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah, tapi mereka takut bukan karena jabatan, mereka takut bukan karena rugi, tapi mereka takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka inilah anak muda yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Kemudian yang ketiga adalah anak muda menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada, kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka anak muda haruslah mencontoh akhlaknya Rasulullah. Anak muda seharusnya lebih suka ikut pengajian daripada ikut tawuran. Anak muda seharusnya lebih suka belajar ngaji daripada main PUBG. Anak muda seharusnya lebih suka mendengarkan ceramah daripada mendengarkan DJ Siko bagi dua. Mereka itulah anak muda yang dibanggakan oleh Allah. Mereka itulah anak muda yang disebutkan Nabi di dalam hadisnya. Sab'atun, ada 7 golongan kata Nabi Muhammad, yudhilluhumullah bizillih, yang mendapatkan naungan dari Allah yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antaranya adalah sabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat IKTV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tarik kesimpulan, mereka itulah anak muda yang akan membangun bangsa. Mereka itulah anak muda yang akan menegakkan keadilan. Mereka itulah anak muda yang akan menjaga orang-orang yang lemah, dan mereka itulah anak muda yang akan membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan tindak landasan. Yang pertama, ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, beribadah lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, menjadikan Rasulullah suri tauladan dalam melangkah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah kata Ananda mohon maaf, kepada Allah Ananda mohon ampun. Ikan gabus makan gabus, ikan nila makan nila. Kalau bagus bilang bagus, kalau perfect alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.